Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa siris sari bisairil asma'i wa sifatihi. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, meskipun hari gerimis, rintik-rintik hujan turun, tapi masih lagi hati kita mau untuk duduk di majelis ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk memahami tentang ilmu Allah, dalam rangka bersilaturahim. Maka mudah-mudahan dengan berkah Ratibul Hadad, dengan berkah surah Al-Fatihah, maka mudah-mudahan ketika kita keluar dari majelis ini, maka kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, digugurkan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada malam minggu ini Bapak Ibu, ada dua tipe manusia Bapak Ibu yang mengisi waktu. Ada sebagian orang mengisi waktunya dengan minum kopi, duduk di pinggir jalan atau di kedai-kedai kopi atau di kafe-kafe. Apalagi di Arifin Ahmad ini banyak sekali kafenya. Ada juga orang yang mengisi waktu dengan ngaji. Dua-duanya sama-sama mengisi waktu, tapi berbeda dalam pandangan Tuhan. Yang satu bisa jadi semakin duduk semakin bertambah dosa, bisa jadi juga tidak. Tapi biasanya kalau sudah duduk di warung kopi, rokok satu batang di mulut, sambil apa ceritanya macam-macam muncul, maka semakin duduk semakin banyak bertambah dosa. Tapi ada orang yang duduk di majelis, ketika dia duduk, keluar dari majelis itu Allah bersihkan dosa dia, Allah menggugurkan dosa dia. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu kita mendapatkan keberuntungan duduk di majelis ini, maka mudah-mudahan kita mendapatkan janji Allah, yaitu kita disucikan dosa kita ketika keluar daripada majelis ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, jauh ataupun dekat, dengan berkah kita duduk di majelis ini, maka mudah-mudahan seluruhnya diampuni oleh Allah dan dimasukkan oleh Allah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, pada malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bertafakur, untuk berpikir, menganalisa. Bapak Ibu, ini sudah sering saya sebutkan di majelis, tapi saya ulang-ulang agar Bapak Ibu jadi renungan, agar nanti kalau mau tidur, sebelum tidur itu ingat-ingat apa yang disampaikan tadi, dianalisa, ditafakurkan, dipikirkan. Apa dia? Bapak Ibu, dalam Al-Quran sudah nyata Allah menyatakan kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa itu pasti dia akan menemui kematian, menemui ajalnya. Semua yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya, matinya. Siapa yang menyebutkan? Allah dalam Al-Quran, dan itu sudah sunatullah. Tak ada orang yang hidup selamanya, tak ada, pasti akan mati. Pertanyaannya Bapak Ibu, ini pertanyaan inilah yang perlu kita bawa, kita renungkan. Kalau mau tidur nanti renung-renungkan. Kira-kira pertanyaan ini, ketika seseorang itu meninggal, maka nanti yang kembali kepada Allah itu ruhnya kah atau jasadnya? Ruhnya. Semua orang pasti akan jawab dan sudah tahu, ketika mati nanti yang kembali kepada Allah itu adalah ruhnya. Jasad kita nanti dimasukkan oleh Pak Medan, digalikannya kubur, masuk ke dalam kubur, dibuatnya liang lahat, nanti dijejak-jejaknya pula nanti masuk liang ke dalam kubur. Yang akan kembali kepada Allah itu adalah ruh kita itu Bapak Ibu. Itu pertanyaan pertamanya, Bapak Ibu sudah tahu jawabannya.
Tapi yang kedua, pertanyaannya adalah, sudahkah kita memberikan jalan kepada ruh kita itu untuk sampai kepada Allah? Jadi, sudahkah kita memberikan jalan kepada ruh kita itu nanti ketika kita mati untuk sampai kepada Allah? Yang kedua, mana banyak memelihara jasad atau memelihara ruh selama ini? Nah, cobalah Bapak Ibu rasa-rasakan, pikir-pikirkan, renungkan dalam hati, mau tidur nanti bayang-bayangkan. Kalau sudah tahu Bapak Ibu bahwa yang kembali kepada Allah itu ruh, kira-kira coba dianalisa hidup kita ini, banyak memoles ruh atau memoles jasad? Banyak memelihara ruh atau memelihara jasad? Lebih banyak membersihkan jasad atau membersihkan ruh? Lebih banyak memberi makan kepada jasad atau memberikan makan kepada ruh? Maka itu analisa Bapak Ibu. Oh, rupanya dapat satu kesimpulan. Oh ya Allah, rupanya selama ini yang paling banyak aku beri makan itu rupanya jasad. Ini selepas baca Ratibul Haddad dikasih makan sama sekretaris majelis Bang Nopiar, makan lagi kita, mengenyangkan jasad. Balik nanti masih lapar, beli nanti di depan ada bakso, ada apa namanya itu sate, mengenyangkan jasad. Mengenyangkan ruhnya kapan? Padahal kita semua tahu ketika nanti kita mati, yang akan kembali kepada Allah itu adalah ruh kita itu. Maka itu Bapak Ibu, kita di majlis, duduk di majlis ini dalam rangka untuk memberi makan kepada ruh kita tersebut, mengenyangkan ruh kita tersebut, menyucikan ruh kita tersebut, atau membersihkan ruh tersebut Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu, saya ingin ulangi lagi Bapak Ibu. Ini yang masuk nanti kajian kita, saya akan coba nanti beri pengantar awal berkenaan dengan syahadat. Bapak Ibu yang saya muliakan, dulu Bapak Ibu, waktu saya masih muda-muda, saya dulu ngaji seperti ini semenjak masih SMA Bapak Ibu. Jadi SMA sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu jangan bilang saya ustadz, jangan bilang saya guru, sama-sama kita masih belajar. Saya belajar dengan guru saya tuh waktu masih man itu, kalau waktu itu malas juga saya datang, masih muda, kawan banyak ulah kan. Kalau saya tak datang, guru saya tuh bilang, ini Sabri tak datang nih, jemput ke rumah dia katanya. Akhirnya ada jamaah yang jemput, terpaksa saya datang. Melihat saya datang, guru saya panggil, duduk sini samping katanya. Baca hafsinya Bapak Ibu 3 jam. Kalau kita baca ratib ini cuma 15 menit, 20 menit. Kalau kami dulu pengajian baca hafsi namanya, Maulid hafsi 3 jam, dari jam 9 sampai jam 12. Baca murid saya ini sudah kiri kanan. Waktu pengajian gini guru saya bilang, kalau nonton organ katanya dari nggak ada isya sampai subuh tahan kata dia. Ini baru baca hafsi 3 jam udah goyang murid kata. Ingat betul saya, guru saya tuh bilang waktu itu. Nah semenjak itu akhirnya saya istiqomahkan untuk belajar sampai hari ini Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu, saya mengira orang-orang yang alim itu, orang-orang yang setingkat wali tersebut, wali ini banyak tingkatannya Bapak Ibu. Orang setingkat wali itu, dulu saya kira 24 jam itu duduk atas sejadah. Saya kira wali itu 24 jam satu hari itu pegang tasbih. Dulu perkiraan saya gitu. Karena orang alim dekat dengan Allah itu setiap hari itu beribadah, sudah itu zikir, sholat, semacam-macam lah. Ternyata tidak juga Bapak Ibu. Saya punya guru yang sekarang di Tembilan itu, muridnya 30.000. Setiap kali pengajian 30.000 yang datang. Kalau kita kan 20, 15, 25. Kalau di guru saya itu yang datang 30.000 Pak. Dua kayak lapangan bola itu penuh. Laki-laki dengan perempuan pisah, beda hari. Yang perempuan 15.000, yang laki-laki 15.000. Tapi hebatnya guru saya ini, meskipun yang datang 15.000 itu dikasihnya makan. Semuanya dikasihnya makan, minum, semua dikasih dia. Kalau di Pekanbaru ini, kalau pengajian yang datang guru
Ustadz dibayar sama masjid. Kalau guru saya di sana rata-rata dia pula yang memberi makannya. 15.000 datang, 15.000 itu dikasih makan. Mungkin mejanya itu dari sini setengah dari jalan ke masjid lah. Meja tempat makan itu. Kalau udah mau selesai pengajian disusun makanan itu orang makan 15.000. Rupanya guru saya ini kalau habis pengajian, hari Minggu pengajian, Sabtu pengajian, hari lain kemana? Hari lain rupanya dia berkebun, nobas rumput, gali tanah, ngangkat rumput, nyola kelapa. Setiap hari bekerja juga Bapak Ibu. Gurunya bapak saya, orang tua saya nelayan. Orang bilang dia wali Allah. Selain ibadah, selain hari-hari sholat jamaah, selepas sholat jamaah pergi ke tengah laut itu mencari ikan, menjaring ikan. Dan ternyata orang-orang alim seperti itu bekerja juga. Tidak 24 juga, dia dalam 24 jam itu ibadah. Ada juga waktu dia bekerja, waktu bersama istrinya, anak-anaknya. Tidak mesti juga 24 jam itu duduk di atas sejadah. Lalu kenapa mereka begitu dekat dengan Allah, begitu dekat dengan Rasulullah? Oh, rupanya dua Bapak Ibu sebabnya. Dua. Yang saya analisa, saya pahami ternyata dua. Apa dia? Yang pertama adalah dia beribadah itu dengan ibadah yang istimewa. Nah, ini rahasianya Bapak Ibu. Kenapa para wali itu begitu dekat dengan Allah? Para ulama besar itu begitu dekat dengan Tuhan? Yang pertama, dia beribadah dengan ibadah yang istimewa. Sekarang Bapak Ibu, ibadah yang istimewa itu ibadah yang seperti apa? Ibadah yang istimewa itu ibadah yang diiringkan antara syariat dengan hakikat. Ini yang kurang kita di kota-kota Bapak Ibu. Ibadah yang istimewa itu yang diiringkan antara syariat dengan hakikat. Kenapa ibadah yang diiringkan syariat dengan hakikat itu istimewa? Karena mengantarkan orang untuk makrifat kepada Allah. Ini dia, untuk kenal kepada Allah. Oh Bapak Ibu, saya sering sekali menyebutkan di majelis kita, di kampus-kampus, di pengajian, di masjid-masjid, di majelis kawan-kawan yang lain. Oh beda Bapak Ibu, sungguh beda orang yang beribadah dengan kenal kepada Allah dengan tidak kenal kepada Allah. Apa bedanya? Yang pertama saya sebutkan, sering saya contohkan, harimau. Saya bilang harimau tak ada Bapak Ibu, takut. Kenapa? Karena saya sebut nama. Tapi kalau Bapak Ibu bertemu dengan yang punya nama harimau tersebut, tak perlu sebut namanya, Bapak Ibu akan ketakutan, gemetar, lari. Kenapa? Karena bertemu dengan yang punya nama tersebut. Saya bilang buaya, ada tidak antara Bapak Ibu takut? Tak ada. Kenapa? Karena saya sebut nama. Tapi kalau bertemu dengan yang punya nama, tak perlu sebut namanya Bapak Ibu, ketakutan. Tapi sebagian orang, khususnya perempuan, ada yang suka dengan buaya, khususnya buaya darat. Kadang dipelihara. Jadi Bapak Ibu, kenapa? Karena bertemu dengan yang punya nama. Maka itu Bapak Ibu, ada orang yang mengucapkan di lidahnya Allah, Allahu Akbar, tapi tidak masuk getarannya ke dalam kalbunya. Kenapa? Karena dia menyebut namanya, tidak kenal kepada yang punya nama dan tidak pernah berjumpa dengan yang punya nama tersebut. Maka itu Bapak Ibu, beruntung sekali orang beribadah dengan makrifat tersebut, beribadah dengan diiringkan antara syariat dengan hakikat. Kenapa? Karena dia kenal kepada Allah, maka ketika dia beribadah, maka ibadahnya itu diterima oleh Allah atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Bapak Ibu, pengajian kita ini diiringkan antara syariat dengan hakikat. Maka itu Bapak Ibu, nanti setelah mempelajari ini kita ulang balik ini Bapak Ibu syahadatnya itu diulang zahir batin syariat hakikat, sholatnya diulang syariat dengan hakikat, diamalkan Bapak Ibu. Untuk apa? Supaya kita kenal dengan Tuhan,
ma'rifat dengan Tuhan, sehingga ketika kita ibadah, maka ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untungnya orang yang kenal dengan Allah ini, Bapak Ibu, saya sering sebutkan, ambil 10 derun tinta yang hitam yang pekat, tak usah 10, 50 tinta hitam yang pekat, 50 derun, Bu. Ambil 50 derun tinta hitam yang pekat, lempar ke tengah lautan. Apa yang terjadi? Tinta hitam yang pekat itu pada akhirnya akan bersih, suci. Kenapa? Karena luasnya air lautan tersebut. Tapi jangan coba-coba untuk melempar minyak segelas ini saja. Kenapa? Karena minyak tidak akan pernah menyatu dengan air. Kenapa tidak menyatu? Karena minyak mengaku diri berbeda dengan air. Nah, maka itu Bapak Ibu, bawa dosa kita yang banyak itu, asalkan kita jangan syirik kepada Allah, bawa dosa kita yang banyak itu bertemu dengan Allah yang maha suci, maka dosa itu pada akhirnya akan bersih, suci. Kenapa? Karena bertemu dengan yang maha suci. Jadi Bapak Ibu, mengenal Allah, bertemu dengan Allah itu bukan nanti sudah meninggal. Bertemu dengan Allah itu bukan nanti mau meninggal, mau mati. Selagi masih hidup ini wajib kita sudah berjumpa dengan Allah secara hakikat. Wajib kita sudah bertemu dengan Allah secara hakiki. Kenapa? Karena dengan begitu maka kita diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kenapa para ulama itu dia begitu dekat dengan Allah? Yang pertama, ibadahnya itu dengan ibadah yang istimewa. Yang kedua, amalannya amalan yang istimewa. Nah, ini dia Bapak Ibu. Pertama, ibadahnya istimewa, beriringan antara syariat dengan hakikat. Yang kedua, amalannya istimewa Bapak Ibu. Apa amalan yang istimewa tersebut? Amalan istimewa tersebut, waalaikumsalam. Ah, ini ketua majelis itu ini ketua majelis. Jadi amalan yang istimewa itu seperti apa? Amalan yang istimewa itu sekali buat dapat banyak. Nah, ini amalan yang istimewa. Saya sebutkan minggu yang lalu, ada orang yang bertasbih semalam suntuk. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Semalam suntuk dari ba'da Isya sampai subuh 2 juta kali. Tapi ada orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 11 kali. Kata Allah, kata Rasulullah, di mata Tuhan sama nilainya dengan orang yang semalam suntuk membaca tasbih dengan dia membaca zikir tadi la ilaha illallah sampai habis tadi cuma 11 kali. 11 kali berapa lama Bapak Ibu? Kalau Ibu baca yang tadi la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 11 kali tak sampai 5 menit. Sama nilainya dengan orang semalam suntuk baca tasbih. Nah, ini namanya amalan yang istimewa. Kenapa para ulama itu, para wali-wali itu selepas sholat baca ini, pergi dia bekerja, mencari ikan, memotong apa namanya itu, membersihkan kebun, macam-macam dia, tapi sama nilainya di hadapan Allah karena dia beramal dengan amalan yang istimewa. Maka itu Bapak Ibu, semenjak mulai malam hari ini, karena kita buka pengajian awal lagi yaitu syahadat tersebut, mulai malam hari ini nanti akan saya fotokopikan, setiap malam itu ada amalannya. Nanti saya akan dibuatkan kertasnya, saya printkan, nanti kita bagi siapa yang datang amalan tersebut dan Bapak Ibu amalkan. Jadi baca nanti subhanallah la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Agar apa? Agar kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana orang-orang yang dekat dengan Allah, sebagaimana para ulama besar, sebagaimana para wali-wali Allah tersebut, kita mendapatkan keberkahan sama seperti mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, marilah kita 10 menit ini saya ingin bercerita tentang syahadat Bapak Ibu. Bang Nobel ada gunting. Gunting? Iya, gunting. Sama kertas satu.
Bapak Ibu, syahadat ini adalah pintu awal dalam rukun Islam tersebut Bapak Ibu. Maka itu wajib orang memahami tentang syahadat ini zahir batin. Memahami syahadat ini daripada jasad sampai ruh, daripada lidah sampai menembus ke dalam kalbu, yaitu ke dalam batin sampai menzahir pada dirinya. Sebab apa? Kalau syahadat itu hanya di ujung lidah saja, maka Bapak Ibu indah di pandangan manusia, tapi belum diterima dalam pandangan Tuhan. Maka itu syahadat itu mesti wajib kita pahami melalui dua jalan, yaitu zahir batin. Bapak Ibu, saya ingin praktekkan depan Bapak Ibu. Contohnya begini. Ini ada kertas. Asisten. Ini ada kertas Bapak Ibu. Nah, ini tahulah Bapak Ibu. Kalau misalnya saya gunting begini. Ini ibaratnya saya gunting begini. Nah, kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, apa yang memotong kertas tadi? Yang memotong kertas tadi apa? Gunting. 95% orang kalau ditanya apa yang memotong kertas tadi, 95% orang akan mengatakan yang memotong itu adalah gunting. Saya tes di mahasiswa Pak. Mahasiswa saya sekarang ada yang kemarin semester yang lalu itu 5 kelas. 5 kelas itu saya tanya, dari satu kelas itu hampir tak ada yang bisa menjawab dengan sebenar-benarnya. Jawabannya betul, tapi belum sempurna. Jadi ketika saya ambil gunting, saya potong kertas ini, 95% orang mengatakan yang memotong kertas ini adalah gunting. Tapi sadar tidak Bapak Ibu, sebenar-benarnya yang memotong kertas tadi bukan gunting, tapi yang memotong tadi adalah tajam. Coba kalau gunting ini tidak tajam, maka dipaksa bagaimanapun memotong kertas tak akan putus deh Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada tajam pada gunting tersebut. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di mana letak tajam pada gunting tersebut? Mana tajam tersebut? Bapak Ibu bilang, ini tajam, ini besi. Di dalam besi, besi juga yang ada. Di ujung besi, besi juga yang ada. Jadi sebenarnya tajam itu menzahir pada gunting ini, tapi dia tidak kelihatan. Jadi kebesaran gunting ini adalah tajam. Tapi kalau tak ada tajam, jangankan memotong kertas, jangan apalagi memotong kayu di depan rumah kita, tak akan bisa. Kenapa? Karena gunting ini kehilangan tajamnya. Sama juga Bapak Ibu dengan syahadat tersebut. Kalau syahadat itu hanya di ujung lidah, sama seperti gunting yang kehilangan tajam. Jadi kalau orang bilang, oh kata dia, aku nak masuk Islam lah kata dia. Lalu di depan orang ramai disebutkan, dituntun dia, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka kata orang, engkau sudah Islam. Betul, secara zahir. Dalam pandangan orang ramai dia sudah Islam. Lalu diberikanlah selamat kepada orang tersebut. Oh Bapak Ibu, ternyata dalam pandangan Allah belum lagi. Dia mesti harus diuji apakah syahadatnya itu menembus sampai kalbunya, syahadat itu menembus sampai ke dalam batin dan menzahir pada dirinya. Maka itu mohon maaf betul Bapak Ibu, karena kita sudah lama mengaji 1 tahun. Oh ternyata orang Islam sendiri banyak syahadatnya itu belum selesai. Kenapa? Karena kita ini Islam keturunan. Emak bapak kita Islam, datuk kita Islam, buyut kita Islam, di atas kita Islam. Lalu ketika kita sebut asyhadu alla ilaha illallah, lalu bilanglah kita ini Islam. Padahal belum tentu. Sebab itu masih zahir, belum lagi menyentuh kepada yang batin. Maka itu syahadat ini Bapak Ibu, maka perlu kita pahami dengan 2 jalan, yaitu jalan syariat dengan hakikat. Lalu sampai nanti kita ketemu di mana letak syahadat itu pada diri kita ini, wajib kita tahu. Seandainya, nah ini seandainya Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu berumur 60 tahun,
Lalu setelah berumur 60 tahun ini baru ketemu dengan syahadat yang sebenar-benarnya itu, maka Bapak Ibu jangan merasa rugi. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu bersyahadat dengan sebenar-benar syahadat, lalu berislam dengan sebenar-benar Islam 60 tahun yang lalu itu, maka akan disucikan oleh Allah seperti anak yang baru dilahirkan. Maka itu beruntung sekali Bapak Ibu. Orang yang memahami syahadat zahir batin, maka saat itu dia masuk ke dalam Islam itu dengan sebenar-benarnya. Maka 60 tahun yang lalu yang dia lupa, orang tuanya lupa untuk mengajarkan tentang syahadat tersebut, maka 60 tahun yang lalu itu mudah-mudahan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang belum berislam, lalu ketika dia masuk Islam maka dia disucikan oleh Allah seperti anak yang baru dilahirkan. Maka itu kita mesti wajib memahami syahadat ini zahir batin, syariat hakikat, jasad sampai ke ruh, dan menzahir pada diri kita Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memahami bahwa yang memotong kertas tadi sebenar-benarnya adalah tajam, gunting itu zahirnya. Tapi kalau gunting ini kehilangan tajam, tak akan bisa memotong kertas, apalagi memotong kayu. Maka kebesaran gunting itu adalah tajam tersebut. Maka orang yang syahadatnya hanya di ujung lidah, tidak tembus ke dalam kalbunya, tidak terzahir pada dirinya, sama seperti gunting yang kehilangan tajam. Maka Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah di manakah letak syahadat itu? Apakah di ujung lidah? Oh tidak Bapak Ibu. Kalau syahadat itu hanya letaknya di ujung lidah, apa bedanya kita dengan burung nuri, burung beo? Burung beo pun pandai diajar untuk bersyahadat. Guru Sahari namanya, generasi ketiga dari Syekh Muhammad Yusuf atau Tok Kenali, itu pernah pengajian di Malaysia Bapak Ibu. Waktu mau pergi pengajian mengajar, lewat samping masjid. Samping masjid itu ada burung beo. Assalamualaikum kata dia. Terkejut guru saya. Burung pandai bilang assalamualaikum. Apa kata burung tersebut? Asyhadu alla ilaha illallah. Pandai dia bersyahadat. Jadi kalau syahadat itu di ujung lidah, apa bedanya kita dengan burung beo? Kalau syahadat itu cuma di ujung lidah, hanya di ujung lidah, apa bedanya kita dengan orang kafir? Karena orang kafir pun pandai bersyahadat. Jangan-jangan lebih pasti orang kafir bersyahadat dengan kita kalau hanya di ujung lidah. Maka itu Bapak Ibu, mesti kita memahami tentang syahadat itu sebenar-benarnya dari jalan syariat dengan jalan hakikat. Agar apa? Agar syahadat itu menembus sampai ke kalbu kita dan menzahir dalam perbuatan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, syahadat yang sering kita baca itu yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yaitu kalau arti terjemahnya secara syariat, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu kalau terjemahnya Bapak Ibu. Tapi syahadat itu bukan paham terjemah saja, tapi tahu apa yang diinginkan oleh Allah dalam syahadat tersebut. Bukan hanya sekedar baca syahadat tersebut. Kalau sudah baca di ujung lidah lalu kita mengaku, oh akunya sudah Islam, sudah Muslim, sudah mukmin, aku dah bersyahadat di ujung lidah, mak bapak aku saksikan, tetangga saksikan. Oh belum tentu. Dalam pandangan manusia betul dia sudah berislam, tapi dalam pandangan Tuhan belum, karena Tuhan masih ingin uji dia dengan apa? Dengan syahadat itu apakah sudah menembus sampai ke kalbunya, dan syahadat itu apakah sudah menzahir pada dirinya tersebut. Bapak Ibu, saya ingin cepatkan saja, saya ingin kalingkaukan kitab ini karena Bapak Ibu
Kalau kita bacakan semua, kita berikan paham semuanya, 6-7 kali pertemuan mungkin baru selesai syahadat ini. Maka itu lama sekali sebenarnya. Tapi saya ingin ambil poin pentingnya saja, ambil intisarinya saja, agar Bapak Ibu bisa sudah paham intisarinya ini, pahami, sudah itu amalkan, maka mudah-mudahan kita sudah bersyahadat secara zahir dan batin. Bapak Ibu, Bapak Ibu, syahadat ini kalau dalam jalan syariat artinya adalah bahwa diri kita ini mengakui dengan lisan dan hati bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah saja. Itu jalan syariatnya Bapak Ibu. Maka itu dalam kajian syariat, syahadat itu diturunkan rukunnya. Apa dia? Ada rukunnya itu nafi, ada isbat namanya. Nafi itu artinya meniadakan, isbat itu menetapkan. Jadi nafi itu yang mana? La ilaha, itu nafinya, meniadakan. Meniadakan sesembahan terkecuali Allah saja. Lalu harus ada isbat illallah, yaitu menetapkan bahwa hanya Allah saja tempat kita untuk beribadah tersebut. Maka itu jalan syariat menurunkan rukun daripada syahadat itu ada nafi, ada isbat. Nafinya ada la ilaha, isbatnya adalah illallah. Sebenarnya Bapak Ibu, syahadat yang sudah diberikan pada jalan syariat ini sudah mendekati jalan hakikat. Cuman, nah ini ada cumannya. Cumannya salahnya pada kita. Apa salah pada kita? Yang pertama adalah kita bersyahadat itu hanya di ujung lidah. Nah ini salahnya kita. Jadi syahadatnya sudah betul, tapi salahnya kita itu bersyahadat itu hanya di ujung lidah saja. Kalau sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu sudah merasalah bahwa kita ini diterima Islam kita ini oleh Allah. Oh, belum tentu Bapak Ibu. Mesti diuji dulu dengan ilmu hakikat, yaitu tauhid dengan tasawuf, apakah sudah tembus ke dalam kalbunya dan menzahir pada dirinya. Yang kedua Bapak Ibu, di mana letak kurang sempurnanya kalau tidak diiringkan dengan hakikat syariatnya syahadat ini, bahwa ketika seseorang itu bersyahadat dia merasa berpisah dengan Tuhan. Ini dia Bapak Ibu. Jadi kenapa engkau bersyahadat? Karena aku lemah, kata dia. Aku punya kuasa lemah, Allah maha kuat. Aku kata dia apa namanya itu, merasa punya kuasa sendiri. Jadi karena dia merasa lemah di hadapan Allah yang maha kuat, maka dia mengakui kekuasaan Allah itu lalu bersyahadat. Sehingga apa? Ketika merasa dia itu lemah punya kuasa sendiri, maka terpisah dengan Tuhan. Maka itu syahadat yang seperti ini tak diterima Tuhan. Kenapa? Karena berpisah dengan Tuhan. Padahal Allah itu esa. Kul huwallahu ahad, katakanlah, kata Allah, aku ini esa. Ahad, esa itu artinya tunggal. Tunggal itu dia saja yang ada, yang lain tak ada. Esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam asma'nya, esa dalam af'alnya, esa dalam kudratnya, esa dalam iradatnya, esa dalam hayatnya, esa dalam ilmunya, esa dalam basarnya, esa dalam samanya, esa juga dalam kalamnya. Maka itu Allah itu esa dengan sifat asma af'alnya tersebut. Maka itu sebenarnya syahadat itu yang diinginkan oleh Allah itu adalah agar kita mengesakan dia Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau boleh saya pakai papan tulis, saya ingin gambarkan Bapak Ibu. Minta izin dulu saya sama ketua majelis nih.